wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Saya Muhammad Doal Fahri, mahasiswa UIN Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, akan membuat video yang menceritakan tentang Pak Khairul Anwar, salah satu sastrawan di Indonesia. Siapa itu Pak Khairul Anwar? Pak Khairul Anwar adalah salah satu sastrawan terbesar dalam sejarah sastra Indonesia modern. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45 dan dijuluki sebagai bintang jalang karena semangatnya yang liar, bebas, dan penuh gairah dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui puisi. Kehidupan awal dan latar belakang. Pak Khairul Anwar lahir pada 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya Toles adalah seorang bupati dan ibunya Saleha adalah keponakan tokoh pergerakan nasional, Pak Sultan Syahrir. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Khairul pindah ke Batavia, kini Jakarta, bersama ibunya pada tahun 1940. Pendidikan formalnya tidak sampai tamat, namun minatnya terhadap sastra sudah tampak sejak usia muda. Ia banyak membaca karya-karya sastra dunia, terutama sastra Belanda, Inggris, dan Jerman. Beberapa penulis yang mempengaruhinya antara lain Rainer Maria Rilke, Edgar Perron, dan Hendrik Marsman. Kemampuan bahasa asing yang ia kuasai menjadikan Khairul mampu menerjemahkan serta memahami karya-karya besar dunia secara langsung, yaitu yang kemudian memengaruhi gaya tulisannya. Karir kesusastraan. Khairul Anwar mulai menulis puisi secara serius pada usia remaja. Puisinya yang terkenal berjudul Nisan ditulis pada tahun 1942. Ketika usianya baru 20 tahun, karya ini menandai awal munculnya suara baru dalam sastra Indonesia, yakni puisi yang bebas dari bentuk dan tema konvensional zaman sebelumnya. Puisi-puisi Khairul menampilkan gaya baru yang ekspresif, individualis, dan penuh semangat pemberontakan. Ia memperkenalkan bentuk puisi bebas dan tema-tema eksistensial yang menyinggung soal kehidupan, kematian, cinta, dan perjuangan. Khairul aktif dalam dunia penerbitan dan sempat menjadi editor majalah, siasat, dan Pajaraja. Ia juga menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh Angkatan 45 lainnya seperti Asrul Sani dan Rifai Apin. Bersama mereka, ia menerbitkan antologi 3 Menguak Takdir 1950 yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Gaya dan ciri khas karya Pak Khairul Anwar. Puisi-puisi Khairul ditandai oleh penggunaan bahasa yang padat, metaforis, dan penuh daya ungkap. Ia juga dikenal karena keberaniannya dalam mengungkap nilai-nilai lama dan menyuarakan kebebasan individu. Puisinya seringkali bernada melankolis dan reflektif, namun juga membakar semangat perjuangan. Salah satu puisinya yang paling terkenal adalah Aku 1943 yang memuat bait ikonik Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Bait ini menjadi simbol semangat perlawanan dan kemerdekaan pada masa penjajahan. Karya-karya penting Pak Khairul Anwar. Beberapa karya penting Pak Khairul Anwar antara lain yang pertama, Aku
1943. Puisi ikonik yang menjadi simbol perjuangan dan individualisme. Nisan 1942. Puisi pertamanya yang mencerminkan kesedihan mendalam. Derai-derai cemara 1949. Puisi yang mencerminkan kesepian dan refleksi hidup. Karawang sampai Bekasi. Puisi patriotik untuk mengenang para pejuang kemerdekaan. Doa, puisi spiritual dan penuh perenungan. Selain puisi, Pak Khairil juga menerjemahkan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia seperti puisi karya Rainer Maria Rilke dan drama karya John Comfort. Akhir hidup dan warisan. Pak Khairul Anwar meninggal dunia pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta dalam usia yang sangat muda, yaitu 26 tahun. Penyebab kematiannya masih simpang siur, tetapi banyak yang meyakini ia menderita penyakit kronis meskipun hidupnya singkat. Pengaruhnya dalam dunia sastra Indonesia sangat besar dan abadi. Tanggal kematiannya 28 April kini diperingati sebagai Hari Puisi Nasional untuk mengenang jasa-jasanya dalam membangun tradisi sastra Indonesia modern. Jadi kesimpulan yang bisa kalian pahami dari penjelasan Pak Khairul Anwar ini yaitu Pak Khairul Anwar bukan sekedar sastrawan, melainkan simbol perlawanan, semangat muda, dan kebebasan berekspresi. Ia berhasil membebaskan puisi Indonesia dari belenggu klasik dan menjadikannya sarana ekspresi pribadi yang kuat. Warisan puisinya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi penulis setelahnya. Bagi yang mendengar video ini, semoga kita memiliki semangat tanah air dari puisi-puisi yang kita ciptakan. Baiklah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.